Ya, baris keberapa tuh? Baris ke-9 dari bawah dalam kurung ya, wal qismus tsani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wal qismus tsani, adapun bagian yang kedua, minal muharramati, dari sesuatu yang diharamkan. Syai'un huwa halalun fi nafsihi, adalah sesuatu yang dia itu halal fi nafsihi, pada wujudnya, pada zatnya, pada barangnya. Walakinnahu, akan tetapi dia mamlukun, dimiliki li ghairika, selain kamu, ya, pada selain kamu. Famahma kana syai'un minha mamlukan, maka meskipun atau apapun sesuatu yang dari barang tersebut mamlukan, dimiliki lihairika, kepada orang lain, lam yahilla, maka tidak halal laka bagimu akhzuhu, mengambilnya, wala tanawaluhu, atau dan tidak boleh mendapatkannya, illa biwajhin sahihin, kecuali dengan cara yang benar, saigin, yang dibolehkan bisyari, di dalam syara atau di dalam urusan agama. Hadirin jamaah sekalian, kita masuk kepada pembagian yang diharamkan, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah ibn Al-Haddad, bahwa sesuatu yang diharamkan menurut dia itu ada dua bagian. Bagian pertama adalah haram, betul-betul jelas wujudnya, jelas zatnya, memang diharamkan menurut agama. Contohnya kemarin bangkai, darah, ya, binatang-binatang yang menjijikkan, binatang yang hidup di dua alam, yang bertaring, yang bercakar, ya, dan lain sebagainya. Ya, ini memang secara wujudnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjing, babi, ya. Tapi ada pengecualian. Ketika dalam keadaan darurat, maka sesuatu yang tadinya diharamkan menurut agama atau menurut syariat, maka diperboleh. Tapi darurat, ya, catatannya darurat. Syaratnya darurat itu apa? Satu, dia makan sekedar untuk memenuhi rasa laparnya, sehingga dia tidak meninggal dunia, gitu. Ya. Tapi kalau dirasain, dicoba, makin enak, masih dimakan aja, jadi apa? Jadi halal. Ya. Kecuali emang habis begitu nggak ada lagi hewan yang dimakan lagi, kan? Cuma itu doang, akhirnya dimakan lagi, ya, sekedar menahan hidupnya, ya, biar tidak meninggal dunia. Nah, ini memang dibolehkan menurut agama, sebagaimana firman Allah, famanitturra ghaira bagin wala adin fala itsma alaihi. Maka orang yang dalam keadaan darurat, asalkan dia tidak ketagihan, ya, maka tidak ada dosa baginya. Pak. Jadi kalau mau yang makan yang boleh, yang tadinya nggak boleh, itu harus dalam keadaan darurat. Seperti kemarin terkait obat yang menggunakan hewan-hewan yang sebagian ulama diharamkan, misalkan kemarin ada keong racun, ya, gila, kemarin nanya keong racun boleh nggak dimakan? Jangan, namanya juga keong racun. Ada racunnya, itu menurut dokter juga bahaya, hilang, gitu ya. Selagi kalau masih ada obat, katanya kan buat obat gudik gatal, katanya korengan, gitu ya. Korengan pakai keong racun ya. Kecuali luka tuh ya. Kalau kita main ke kebun kena beling, ada keong racun di pohon pisang tuh, nah buat luka itu nggak jadi masalah itu. Itunya apa, air liurnya itu ya, gigitnya itu. Lah itu mah dimasak. Beda sama keong apa, tuntut, ciput, keong layak tuh beda itu mah, gitu loh. Boleh dimakan itu. Yang keong racun ini dengan alasan katanya buat obat gatal-gatal. Emang kagak ada obat lagi apa? Gitu maksudnya. Kecuali dokter menyatakan, ini dokter kan yang ahli dokter kan? Kecuali dokter menyatakan bahwa ini kagak ada obatnya, kecuali makan keong racun, boleh kan tuh?
ya, karena apa? Darurat, gitu, ya. Jadi ada juga sebagian ulama termasuk cacing yang membolehkan, cuma mazhab Syafi'i tidak membolehkan karena sesuatu yang menjijikkan. Ya. Tapi kalau dia nggak jijik, mau dimakan itu cacing. Makan. Kagak maksudnya dibuat obat ya. Ada yang dikeringin, digerus, ya silakan gitu ya. Tapi pesan saya, selagi masih ada obat ya yang bisa menyembuhkan, obat-obat yang lain dipergunakan, gitu ya. Kita menghindar dari perdebatan ulama. Jadi menghindar dari perdebatan itu Pak, jadi selamat kita. Ternyata emang cuma itu doang obatnya, ya udah apa boleh buat, silakan. Ya. Ada juga dulu orang kalau sakit mata apa ya, katanya pakai dibukuin air kencing. Pernah dengar saya? Ya. Jangan, makin sakit. Ya. Jadi kagak-kagak aja kadang ya. Kadang itu orang katanya obat, ada apa sih namanya? Kayak ada sugesti, iya, nih minum ini nih, apa obat ini nih, ntar sembuh katanya. Boleh pakai itu, pakai air kencing katanya. Ada aja, kata aja situ ya. Hah? Ya, zaman dulu. Berarti sekarang udah ada Bang ya? Alhamdulillah. Lagi karena makanya jebol amat namanya Bang ya? Oh berarti zaman dulu ada gitu Bang? Jadi mata buat mata. Dia apa? Di pom. Itu zaman dulu tuh, garis bawain ya, zaman dulu ya, dokter langka, bidan langka ya, obat juga barang langka. Sekarang udah banyak Pak, ada apa namanya tetes mata tuh, ada Insmok, ada apa tuh, beli nggak penting. Ya, jadi yang haram bisa dimakan atau dikonsumsi kalau dalam keadaan darurat. Itu yang digarisbawahi. Ya, kalau ketagihan ya udah haram jatuhnya, nggak boleh. Wal qismusani, sekarang bagian yang kedua yang diharamkan menurut pengarang kitab ini adalah sesuatu yang memang wujudnya aslinya halal. Kalau tadi kan wujud aslinya apa? Haram. Sekarang ini wujud aslinya halal Pak. Wujud aslinya halal, cuma ada cumannya. Ya. Walakinnahu mamlukun li ghairika, tetapi barang itu memang halal, tapi bukan milik kita, milik orang lain. Ya. Ya. Ini kan ini halal nih barang nih, HP. Ya, tapi punya saya. Nggak bisa langsung sembarangan diambil sama Bang Opik misalkan, nggak bisa, karena ini udah dimiliki oleh orang lain. Jadi nggak boleh sembarangan. Bagaimana cara menghalalkannya barang ini yang memang wujudnya jelas-jelas apa halal? Maka dicontohkan di sini kasyira'i wan nadri wal hadiyati wal hibati was sadaqati wal irsi ila ghairi dzalika. Kalau kita bisa menghalalkan barang yang ada di orang lain, caranya satu dengan cara jual beli. Ya, ini mau ngopik nasihat HP saya. Ustaz, tadi nggak ada lagi. Ustaz, ini HP cakep banget, saya beli ya. Nah, kalau saya bilang iya berapa? Misalkan 1 juta. Ya, dia 1 juta, saya kasih, duitnya dikasih saya, barang saya kasih, maka ini menjadi halal disebabkan dengan jual beli. Gitu. Ya. Bukan tiba-tiba, saya nggak ada HP-nya, gitu ya. HP saya, tapi dia kecipratan juga duitnya. Itu yang pertama. Kalau pengen sesuatu yang memang wujudnya itu halal, maka dengan cara jual beli. Pertanyaan saya nanti di sini dibahas di bawah. Kalau kita beli sesuatu yang haram, duitnya halal, kita punya duit halal nih, kita beli barang yang haram, jual belinya halal apa haram? Haram, barangnya haram.
ya, karena barangnya apa? Haram. Karena ada yang begitu ya, dia udah nyari duit capek-capek, ya, tiba-tiba puyeng, frustasi, mabuk, gitu kan, beli bir dah, gitu, baru sekali-kali itu misalnya, gitu, atau beli narkoba, gitu kan. Padahal dia duit itu halal, setiap hari dia boleh kerja, boleh usaha boleh dagang dan sebagainya. Tiba-tiba begitu stres, ada yang setan ganggu dia, pengen beli apa? Topi miring. Beli topi miring. Padahal duitnya tadi apa? Halal. Begitu dia beli yang haram, maka jadi haram posisinya. Alhamdulillah. Wan nazri, dan yang kedua, barang itu bisa dihalalkan karena nazar. Contoh, saya punya HP ini, besok kalau saya dapat bisnis goal, ya, maka HP ini saya akan kasih ke Bang Opik, itu nazar saya. Ya. Tanpa diminta Bang Opik, karena saya nazar, mau nggak mau wajib saya kasih. Gitu. Karena hukumnya mana? Nazar itu janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil wafik, tapi tadi Pak contoh tapi ya. Kalau nggak dikasih gimana? Wal hadiyatu, yang ketiga, kita bisa memiliki barang yang halal itu disebabkan karena dikasih atau diberikan karena hadiah. Hadiah ini lebih kepada orang yang naruh rasa hormat kepada orang lain, dikasih hadiah, gitu ya. Atau karena ingin memberikan sesuatu, tapi melakukan sesuatu yang berprestasi misalkan, dikasih hadiah. Jadi hak milik dia, begitu dikasih secara cuma dan tidak ada imbalan apapun. Wal hibatu, dan yang keempat adalah hibah. Sama, hibah hadiah hampir sama. Bedanya kalau hibah itu lebih kepada lebih barang bergerak bisa, barang yang tidak bergerak bisa, gitu ya. Saya jarang lihat orang ngasih itu tanah tuh, gua kasih hadiah buat lo, ya. Secara bahasa sih bisa-bisa aja. Tergantung penempatan niat orang yang ngasih. Saya mau kasih hibah, boleh, silakan. Saya mau kasih hadiah, boleh. Itu hampir sama semua padanan katanya. Termasuk sodako, masuk nggak sini? Masuk sodako. Sodako apalagi lebih lebih umum. Sodako itu bisa berupa harta, bisa tidak berupa harta. Senyum sodako nggak senyum? Sodako, kalau nggak punya duit senyum aja dah. Ya. Senyummu kepada saudaramu, kata Nabi, adalah sodako. Bantuin ngangkat barang orang ke kendaraan, sodako. Baca tasbih, sodako. Ya. Melakukan hubungan suami istri, sodako. Nah, emang begitu hadisnya. Wa fi budai ahadikum sodako. Dan dalam urusan begituan sodako. Jadi kalau pengen banyak pahalanya, banyakin begituan. Wah, gitu lah. Ya jelas lah. Itu jangan. Maksudnya ini nggak yang muda, nggak ada yang tua. Pokoknya itu sodako umum muda. Ya. Jadi jangan, kalau kata dokter kan kalau udah tua mah katanya seminggu sekali aja dah, gitu ya. Sebulan dihitung cuma 3-4 kali. Kagak, ternyata semakin banyak tetap ada nilai sodakonya semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Pak Hasan, taruh lagi Pak. Ya Pak Hasan, tambah kerang, jangan jarang-jarang om, nggak apa-apa. Wal irsi, dan kepemilikan itu bisa didapatkan dengan sebab mewariskan. Ya, warisan Pak. Warisan itu bisa jadi hak milik khususnya kepada keluarganya.
orang tua meninggal, punya peninggalan, maka harta bendanya secara otomatis menjadi warisan, bisa dibagikan kepada anak keturunannya, gitu ya. Jadi bagaimana cara mendapatkan pemilikan? Satu, apa? Jual beli. Dua, disebabkan ada orang nazar. Tiga, disebabkan ada orang yang ngasih hadiah. Empat, disebabkan ada orang hibah, sama ngasih juga pemberian. Lima, sodako. Enam, sebab warisan. Tuh ya. Jadi di sini kagak ada disuruh minta. Nggak boleh minta Pak, nggak boleh minta. Iya. Dibagi, ambil, kagak dibagi. Kalau warisan nggak apa-apa diminta, ya. Karena emang udah apa? Udah jalurnya begitu. Ya udah hukumnya karena harus dibagikan, harus diminta kalau warisan. Tapi kalau sodako minta, ya jadi minta-minta kita. Ya, bagi sodakonya apa? 10.000 jadi minta-minta. Nggak boleh. Kata Nabi apa? Al yadul ulya khairun minal yadis. Tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Kalau donasi JSG? Nah itu mulia itu. Kalau itu bukan minta, mengajak, ya sukarela. Yang mau silakan, yang kagak juga kagak apa gitu, ya. Beda halnya kalau kita secara pribadi ya, buat kebutuhan kita nih, bagi apa 10.000 buat beli rokok sebatang 2 batang, nggak boleh Pak. Jangan punya watak minta-minta, nggak boleh. Islam melarang itu ya. Prinsipnya apa? Dibagi, ambil, dan dibagi, jangan minta gitu. Ini termasuk saya ngajarin anak-anak saya, termasuk anak-anak yang ngaji sama saya, yang belajar sama saya ngomong begitu. Kalau temennya lagi makan, bahasa kita apa? Jangan celutak ya. Dikit-dikit bagi apa? Gitu ya. Ada bocah jajan es tuh, es teh. Bagi apa? Belum diiyain dinyedot aja. Bocah ini bocah. Ya, belum diiyain. Bagi apa esnya? Belum diiyain tuh yang punya. Udah nyedot aja. Makasih ya, baru belum diiyain gitu. Kalau dia nggak ikhlas gimana? Ya. Termasuk bapak-bapak yang biasanya nebeng rokok gitu ya. Lagi asap misalnya. Bener lagi rokok. Bisa dulu berarti. Pengen ambil aja. Balik Mas bentar lu. Ngomong kagak apa kagak asal ambil aja. Berarti minta ke gua bisa. Ya, ini Pak maksudnya menanamkan biar enggak punya sifat apa peminta. Nggak boleh kita. Jadi prinsipnya begitu. Ditawarin, kalau kita ditawarin nih, tawarin makanan atau apapun itu ya, pilihannya dua. Teman kita pilihnya dua. Kita terima atau kita bilang terima kasih maaf. Gitu. Ya. Jadi gitu. Ini mah dikasih Roman yang mau minta aja. Kecuali warisan Pak nggak apa-apa minta, asal dengan cara yang benar gitu. Terus mintanya ribut berantem lagi main bunuh-bunuhan, nah ini bahaya. Jangan. Makanya kenapa di hukum Islam dalam ilmu waris itu ada ilmu faraid. Ya. Jadi pembagian harta menurut aturan agama. Di akhir zaman ini kata Nabi semakin langka 2 ilmu, diantaranya ilmu faraid. Banyak yang nggak bisa Pak. Saya aja belajar puyeng banget itu hitung-hitungannya. Ya, langka yang bisa itu. Terus sama ilmu falak itu yang langka. Iya, ilmu falak itu langka, ilmu faraid juga apa? Langka. Makanya ada pondok pesantren tertentu yang khusus belajarnya faraid doang, tapi dengan syarat dia emang udah menguasai ilmu alatnya dulu, gitu. Ilmu nahwu, sorof, tafsir, baru mengkhususkan ilmu falaknya, gitu. Ya. Yang saya lihat itu kalau di wilayah-wilayah Banten itu pondok pesantren masing-masing punya jurusan kayak SMK. Kayak SMK Pak, ulama-ulama Banten itu saya perhatikan begitu. Ya, kalau kita kan yang pernah pesantren langsung belajar semua-muanya, ilmu itu apa? Diajarin.
Ya memang boleh kulitnya doang mah nggak jadi masalah. Ya. Tapi yang buat pendalaman nih, kayak di wilayah Banten tuh ada khusus alfiah, nah alat ada, namanya Riyadul Alfiah terkenal. Ya. Itu yang belajar tiap hari tentang apa? Nahu, sorab itu dong udah, agak belajar tafsir, agak belajar apapun. Ya. Udah selesai khatam, pindah lagi ke pesantren mana khusus jurusannya apa di situ, ya, khususnya apa di situ. Misalkan ilmu falak aja diajarin. Nanti ilmu faraid aja. Nah, itulah apa namanya mencontoh ulama-ulama kita yang dulu tuh begitu. Makanya ulama dulu belajarnya apa? Tahunan, Pak. Tahunan. Iya, puluhan tahun bahkan sampai lupa apa? Menikah. Ya, kalau kita makan yang penting kulitnya tahu paham udahlah gitu ya. Nah, musorot buat modal baca kitab mah insya Allah mah bisa cepat gitu mah. Ya. Tapi untuk masain yang lebih dalam lagi kayak faraid nih ilmu waris, wah itu susah itu bagian-bagiannya. Ya. Makanya kalau ada yang punya teman guru yang ahli ini nih, oh, boleh itu belajar. Saya juga mau belajar lagi kalau ada, ya kalau ada waktunya juga. Wal irsi ila ghairi dzalika minal wujuhi sayyati, ya, dan lain sebagainya dari cara-cara yang dibenarkan bisyar'i di dalam syariat atau di dalam agama. Fa in akhazta, maka apabila engkau mengambil syai'an sesuatu min dzalika yang demikian itu, ya, barang yang bukan kita miliki maksudnya, bi ghairi wajhin syar'iyyin, dengan tanpa cara aturan agama, soro muharraman, maka menjadi haram alaika atasmu. Jadi yang tadi sebutkan contohnya jual beli, hadiah, hibah, itu cara kita memiliki apa? Harta. Tapi kalau kita mengambil ya di luar ini semua berarti nyolong, ya, maka dapat dilarang, menjadi haram. Wasirta, dan engkau menjadi biaklihi, dengan memakannya, au syurbihi, atau meminumnya, au lubsihi, atau memakainya, akilan wa syariban wala bisanil harami. Ya, berarti engkau makan dan engkau minum dan engkau yang kau pakai lil harami, kepada sesuatu yang diharamkan. Nauzubillah ya. Wal wujuhul muharramatu, dan adapun cara-cara yang diharamkan itu kasiratun, banyak. Apa cara yang diharamkan? Kita bisa miliki tapi dilarang agama. Mislul gosobi, seperti gosok. Atau gosok Pak? Gosok itu ngambil barang orang tapi enggak niat memiliki. Beda sama nyolong. Ngambil barang orang jadi dipunyai udah selama-lamanya, asal jangan ketahuan. Tapi biasanya kalau gosok ngambil barang orang terus apa? Dibalikin gitu. Ya, itu bedanya. Misalkan nih Bapak pulang haji, agak bawa sendalnya ada yang ngambil hilang gitu, ya. Terus karena pulang duluan, sudah sampai gue pakai pakai lah tuh, ya. Besok kita lagi di sini, karena niatnya tidak untuk memilih. Itu namanya apa? Gosok. Boleh apa kagak? Kagak. Bohong. Dibilang haram tadi boleh. Balik lagi. Kita mau dibalikin, mikir-mikir lagi nggak sedang, cakep juga ini ya. Nah itu jadi pencuri kalau gitu, berubah lagi. Wasarafati, dan mencuri, wal khiyanati, dan berkhianat, wal riba, dan riba, wa ghairi dzalika, dan selain itu. Jadi Pak, kalau bisa kita bisa apa? Menghindar sesuatu. Ini khususnya yang bagian kedua nih. Insya Allah yang bagian pertama yang betul-betul diharamkan wujudnya kita bisa hindari karena sudah paham itu memang sudah jelas-jelas diharamkan menurut agama. Yang kita kadang suka tergoda, ya jadi syubhat jatuhnya, ya, memiliki barang yang bukan punya kita pengen miliki. Nah ini hati-hati, ya. Bisa aja dia tergoda akhirnya berbuat sesuatu yang bisa menjerumuskan dia kepada perbuatan dosa. Nyolong, nyuri, korupsi, gosok, ya itu semuanya apa? Memang dia miliki itu hartanya, tapi tidak dengan cara yang halal. Termasuk riba, ya. Riba itu apa? Menambahkan
menambahkan apa namanya bahasa kitanya bunga ya gitu ya, meskipun diperdebatkan terkait bunga bank gitu ya, tapi memang secara umum Majelis Ulama Indonesia bunga bank itu jadi haram. Karena apa? Karena ada unsur penambahan. Kalaupun kita punya rekening di bank-bank konvensional selain bank syariah, ya udah niatin aja, kita bukan karena apa? Nyari ribanya itu, pengen nyari apanya? Nabungnya doang gitu Pak. Ya, kecuali ada orang yang sifatnya kredit gitu ya. Makanya nih Pak, beda bank syariah dengan bank umum tuh. Kalau bank syariah itu akarnya apa? Tidak ada unsur riba di situ. Ya, makanya di Indonesia banyak tuh bank syariah. Kalau bank konvensional, kalau dia minjem, ya itu pasti ada apa? Udah ada prosentasenya ya, begitu ya. Ya, makanya kita ya agak sulit. Kadang makanya sebagian orang bilang ini kan apa namanya sistem ekonomi modern. Jadi ada yang nggak bilang haram tapi syubhat gitu. Tapi syubhat ujung-ujungnya apa? Bisa jadi haram. Jadi tergantung kita aja dah, gitu ya. Kecuali apa namanya udah terpaksa banget, terpaksa nih, ujung-ujungnya terpaksa darurat, boleh nggak tuh? Boleh. Kalau darurat banget nih. Boleh. Ya. Kalau kita naruh di bank besar, kita mengingat hitung bunganya, kita tahunya ngambil uang aja, kita nggak tahu ada penambahannya, kita ambil aja gimana itu. Saya mau. Jadi begini kok, engkau kan niatnya nabung. Adapun kadang bank itu ngasih apa? Ngasih apa sih namanya? Duit di bank itu kan diputar kadang ya, diputar buat usaha. Kalau memang kayak kita nabung nih, ya anggap aja itu tabungan kita diberikan apa tambahan dari hasil usaha. Riba. Ya, anggap aja itu tambahan dari hasil tabungan kita yang kita kayak kita bukan nabung, ada transfer, ada bank itu ngamanin, itu kadang-kadang ada tambahan kita nggak tahu, ya kita ambil aja. Nah, kalau nggak tahu apa dah. Iya. Tambahan. Perasaan kena admin kan itu kena admin. Ya, jadi pesan saya, kalaupun punya bank konvensional, jadi niatin apa? Buat nabung. Kalau emang pengen sekarang ya mencari aman gitu, punya bank rekening apa? Bank syariah juga Pak. Gitu. Saya konvensional punya, syariah punya, tapi banyakkan syariahnya. Gitu. Nah, kagak, rekeningnya doang. Kagak ada isinya. Pengen tahu aja. Kepok. Udah bisa sudah. Gitu aja dulu. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Pertama, untuk malam Selasa besok, ini yang sekarang hadir malam Kamis ngaji, saya harap Pak RW, lupa saya, kalian undang nih ya. Besok malam Selasa saya mau syukuran menyambut 17 Agustus. Iya. Kan kumpul waton gitu. Ya. Jadi malam Selasa besok di depan Pak, bukan di sini tuh. Di Langgar ya. Di Langgar. Ya. Saya emang enggak kayak tahun kemarin, perasaan udah kan ya? Tahun kemarin kita nyanyi lagu kebangsaan Indonesia. Apal kan ya? Apa? Kita yang jadi dirigennya Pak itu mutar emang. Udah ada lagunya, tinggal ngikutin doang. Gitu ya. Jadi malam Selasa besok kita di halaman depan ini Majelis Yasinan sekaligus tasyakur menyambut kemerdekaan Indonesia ke-81 tahun. Udah lama ya? Kok berapa tahun Pak? 83. Oh, berarti duluan Kok lahirnya sama Indonesia ya? Ya, jadi malam Selasa besok ya. Pada datang lagi. Mam, biasa datang Mam. Ya, khusus ini Mam. Ya. Kemudian yang kedua, saya mengingatkan lagi untuk kegiatan jamaah subuh gabungan, insya Allah tanggal 9 Agustus. Jadi malam Selasanya di sini, minggunya
Nurul di Yakin. Masjid Nurul Yakin dalam rangka jamaah subuh gabungan sekaligus maulid sekaligus haul, banyak tuh acaranya tuh. Ya. Jadi saya harapkan kehadirannya DKM-nya Ustadz Haji Mahmudin itu ya. Dan saya mengingatkan barangkali ada sedikit rezeki yang mau disisihkan, silakan untuk membantu perjuangan atau dakwah ya jamaah subuh gabungan, bisa disetorkan ke bendumnya tuh Pak Ulum atau ke Pak Imam, tinggal pilih dah ya. Atau nanti yang lewat keris, kita punya keris Pak, bukan keris pisau bukan ya, keris itu silakan mau ceban mau 20.000 gitu ya, mau 30.000 silakan, nggak jadi masalah. Ke Pak Imam juga nggak apa-apa, mau 10.000 nggak apa-apa, sedikit asalkan itu manfaat buat kepentingan agama. Insya Allah semuanya akan berkah buat kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi